Oke. Yang saya ngomongkan belum selesai, jadi selain Mbak Novia, jadi maksud saya dia jadi keamanan tadi itu kan tahu sendiri kan. Kalau yang lemarinya tinggi-tinggi kan berarti bapaknya kaya, dia selalu kirim makanan yang kering-kering, saya dendeng, serundeng, abon. Nah itu kan di luar jangkauan masyarakat umum. Ya apa gini tewel tok bentino kudu mangan dendeng. Jadi selalu asal ada kiriman hilang. Nanti pagi-pagi setiap anak itu ada makanan. Jadi kepala keamanan curi itu. Dendeng-dendeng itu curi dibagi di meja-meja semua sekamar. Tapi dia tanya dulu, kau dapat kiriman? Iya, Ustaz. Kau bagi-bagi itu sama teman-teman. Oh ya, siap kita bagi. Ah, malamnya dicuri. Malamnya dia curi. Iya, dia bilang sudah dibagi, sudah kata si yang dapat kiriman. Ditanya oleh kepala keamanan, sudah dibagi. Malamnya dicuri benar sama dia. Ya, dibagi. Nanti dia lapor sama dia. Terus lapor apa? Makanannya hilang nih, Ustaz. Tuh, kata kau sudah dibagi-bagi. Pagi. Nah, dia saya bilang, ini memang saya siapa yang pelit, memang jadi sasaran lah dia. Oh iya, habis datang makanan itu biasanya semua diletakkan di atas meja atau meja itu anak-anak punya tuh almari, sikit sehingga habis. Tapi orang ini kan pelit kan, dia makan sendiri. Wah ini korupsi, dia makan sendiri. Orang-orang susah gak kasih makan. Saya punya pendapat pada waktu itu, memang saya mau makan juga. Jadi kalau pergi sembahyang, orang lain boleh pikir kita bagian keamanan ini boleh buat operasi. Melihat ini, siapa pencuri-pencurinya itu nakal-nakal kita akan tahu. Sekali kalau buka almari dia masih banyak makanan. Oh ini tidak boleh ini. Orang punya dia makan, dia punya dia makan sendiri. Ambillah makanan itu, taruh di atas almari orang. Jadi nanti pulang sembahyang, dia ambil makan, lalu orang-orang ambil makan habis. Jadi biasa besok paginya tuh dia datang lapor. Ismail, Pak, saya punya makanan hilang. Loh, kemarin kau bilang sudah habis, sekarang kau hilang. Nah, begitulah. Memang, jadi dari situ siapa pun tidak menipu lagi. Datang makanan dia bagi. Kemudian saya sudah membesar kan, saya belajar Sunan Kalijogo. Oh, rupanya dia begitu juga. Oh, iya. Kan begitu juga dia ini, sama kita ini sunan-sunan juga lah ini. Jadi saya baca riwayat Sunan Kalijogo, rupanya saya ini pun sahabatnya juga. Ada saya tambah satu lagi untuk kenangan. Saya boleh berbicara dengan kuda. Hebat kan? Hebat ini. Saya di sana ada pelihara kuda, pelihara kambing, pelihara. Jadi satu masa kuda saya nama Tovan. Kuda saya nama dia Tovan. Satu masa hilang sudah 3 bulan kali. Saya cari tidak ketemu. Tapi karena kita ini baik kan orangnya, apabila anak-anak sekolah berjalan tuh, saya ada kereta Pajero, mobil Pajero. Saya bilang, sini naik. Ya Islam atau tidak Islam, tak apa, asal naik. Saya antar ke rumah dia. Tapi dalam perjalanan tuh bilang, Ustaz, Tovan hilang kan? Iya, betul hilang tuh. Ada mereka ikat di hutan sana, Gauton nama dia. Hutan tuh arti bahasa dusun bilang Gauton. Diikat sana dalam hutan.
Oh, siapa yang ikat tuh? Ada orang sana kampung. Kami sudah beritahu ini kuda Ustadz. Dia bilang tidak, ini kuda lomba yang terlepas. Wah, bertunduk saya lah. Saya pergi jumpa dengan orang itu. Orang itu sedang bawa kayu, dengan bawa perang. Saya bilang, Tuan, pakai bahasa dusun lah, ini ada nampak kuda kah? Kuda saya terlepas, Pak, hilang. Oh, kuda Ustaz hilang. Apa tanda-tanda kuda itu? Kan kuda itu ada tanda, macam mana pemilik dia itu. Saya mana ada pernah lihat tanda-tanda kuda itu. Iya, saya tidak pernah lihat tanda-tanda kuda itu. Tapi saya beritahu pada dia, begini, saya akan cakap dengan kuda itu. Kalau kuda itu menjawab, memang itu adalah kuda saya. Wah, Ustadz mau cakap dengan kuda? Iya, saya tahu. Kan aneh, dia begitu dia kampanye, dia panggil orang-orang kampung nih. Mari kita mau dengar, Ustadz mau cakap dengan kuda. Jadi orang keluar rame-rame. Wah. Dia tanya tanda-tanda saya tidak tahu, tapi saya mau cakap dengan kuda itu. Jadi orang kampung pun keluar rame-rame mau lihat keanehan bagaimana Ustadz boleh bicara dengan kuda. Gauton tuh dia ada mendaki sedikit. Orang kampung banyak. Dia mau menyaksikan bagaimana Ustadz mau cakap dengan kuda. Mendaki sana nampak kuda diikat di sana tuh. Saya panggil, Taufan. Dia dia bawa. Dia jawab, iya. Dia terus jawab, terus saya pergi peluk dia, saya tampar pipi dia. Bagaimana? Kuda saya ke tidak? Iya Ustadz. Iya Ustadz, kuda Ustadz itu main. Jadi cakap dengan kuda itu begitulah cakap. Jadi memang kuda bukan cakap, bukan dia ada sekolah. Memang dia cakap. Dia kan tidak sekolah kan. Saya walaupun sekolah 1G tapi boleh. Kemudian tuh Ustadz bagaimana? Ustadz bawa pulang. Oh senang. Dia akan ikut saya di belakang kereta. Tapi kuda itu biasanya saya kasih makan kan tiap hari. Jadi saya ikat kuda itu dekat di belakang Pajero. Saya bisik telinga dia. Main-main, saya bukan betul-betul tuh. Bukan betul-betul tuh. Untuk mereka suspend saja. Mereka heran-heran saja. Saya pergi kasih ini kuda bagus-bagus. Saya ikat, kemudian saya cakap pada kuda itu. Kau ikut pelan-pelan di belakang Pajero ya. Oh, saya pun start Pajero. Memanglah pelan-pelan dia ikutlah di belakang Pajero karena dia terikat. Mereka tepuk tangan sama mati. Ustadz ini bukan saja pandai mengajar manusia, tapi kuda pun dia boleh ajar. Terima kasih. Banyak lagi nanti. Iya. Dia bisa bikin pisau terbang. Dia orang melawan dia. Nanti ada pisau terbang ke kau. Jangan main-main kau sama aku. Bisa terbang pisau? Oh bisa. Ya, caranya pisau terbang ya orangnya sterilisasi terus dilempar sama dia, terbang dia kan, terbang. Tapi karena keyakinannya, kehebatannya, itu daerah yang anti-Islam itu semua sekarang Masya Allah. Sekarang saya jalan sama dia ke pasar kemana-mana, Masya Allah. Setiap orang hormat sama dia. Setiap orang, ada orang Pakistan, ada orang Bangladesh, semua orang cium tangan dia. Dan terakhir ketika habis keliling-keliling, saya sama dia diajak masuk ke toko orang Pakistan, seorang syekh yang berjenggot kayak ISIS itu. Terus
Wah, masuk dia, langsung kita duduk, langsung Pak Ismail bilang, mana minum kau? Ini ada tamu dari Jogja, ini mana minumnya? Oh, aduh, kita tidak siap ini Ustaz. Beli kau. Loh, iki ya tuan rumah dikongkon tuku ini kan. Iya. Kan ada banyak duit, pergi beli. Ya. Jadi dia pun pergi beli. Memang itu nama dia. Kita ini adalah mengajar dan memberi petunjuk supaya dia jangan loke itu kikir. Kalau dia kikir, ya bakhil, memang barang dia pun saya boleh ambil. Iya, memang pergi beli, dia pergi belilah, duduk minum, alhamdulillah, baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Kami minumlah sama-sama. Oke, teman sekalian, kita kasih beberapa orang kalau ada yang menanyakan. Saya sendiri punya banyak pertanyaan. Toto anytime sama Sabrang, tolong paling tidak satu usaha untuk menggali beliau. Karena masalah di sini bukan pinter, bukan kognitif, bukan ekspresi. Masalah di sini adalah keputusan-keputusan yang berani dalam kehidupan, bahkan menembus hal-hal yang mustahil dengan keyakinan yang buta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu muktasib, ada dua. Namanya siapa, Mas? Ahmad. Oke, nanti tolong pulangkan dari mana. Satu lagi sebelum Mas Toto sama Sabrang juga, Patuh pun boleh ya. Satu lagi, kalau nggak ada silakan Ahmad dulu, baru Murtasim. Ahmad dulu, Ahmad. Sini Ahmad. Ya, tolong mikrofonnya sebelah sana Mas. Ahmad. Bergerak Anda ya. Oke. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Suparmin dari Semarang. Iya. Yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz Ismail aja lah. Saat Ustadz tadi dibilang adalah wilayahnya itu semua non Muslim, kemudian di situ terkenal dengan ekstrimnya karena orangnya bisa dikatakan sangar-sangar gitulah kalau bahasa Jawanya. Nah, bagaimana cara Ustadz itu kok bisa mengislamkan mereka? Apakah dengan istilahnya apa cara pertama kok mereka itu bisa percaya kepada Ustadz? Oh iya kok, kemudian mereka bisa langsung masuk Islam. Itu aja ya dari saya, terima kasih. Hebat, pertanyaannya memang kunci perjuangan. Ahmad bertanya ini memang hebat. Tadi saya cerita, saya tinggal tuh di gubuk yang memang begini. Jadi di hutan ini, mereka ini tinggalnya jauh-jauh. Jadi apabila mereka dengar ada guru hitam kan, mereka ingin tengok, mereka ingat lihat anak-anak. Jadi mereka lihat saya di luar macam saya dalam kebun binatang. Iya, mereka tengok saya dari lubang-lubang itu. Apabila saya keluar, buka pintu, mereka lari. Dia bilang, kau gusa, artinya kau tidak dapat mengejar, Oke. Nanti saya masuk lagi, datang lagi dia, mereka. Dalam hati saya ini, saya boleh tawan mereka ini semua. Jadi mulai saya belajar bahasa dia. Mulai saya pandai. Mereka sana kita belajar bahasa dia senang betul. Alhamdulillah saya pandai bahasa dia sikit. Mereka bilang, Ustadz, kami mau belajar silat. Saya ini gak pandai silat, tapi seorang guru orang Indonesia bilang mesti jangan bilang kau tidak pandai, harus pandai. Boleh saya ajar. Jadi belajar silat ini ada cara dia, ada buka gelanggang. Kita buat saja, bukan saya tahu juga.
Karena ajar pada orang yang bodoh kan. Jadi kita pintar sedikit, dia bilang kita pintar. Saya buat gelanggang ini di tengah ini kasih lubang. Barulah taruh siram air. Kemudian di keliling ini saya siram air keliling. Nama dia gores. Kalau masuk di gelanggang ini jangan coba-coba nakal. Hebat kan? Memang seorang pendekar itu sekarang. Setelah masuk ajar silat ya, kita kalau tubuh saja tangkis pandai juga kan. Sudah beberapa hari itu mereka kesedapan. Ustaz, kami mau belajar ilmu dalam. Habis mereka nampak saya boleh makan beling kan, api begini saya buat begitu boleh. Pada ilmunya Pak Abbas tuh sungguh. Oh, saya bilang boleh. Ilmu jangankan itu, pisau pun parang pun boleh terbang. Ya, gayang, nama dia gayang tuh pedang pun boleh terbang. Kamu boleh lompat kemana-mana, boleh. Tapi itu hanya ada di dalam Al-Quran. Jadi siapa yang mau ingin pandai ilmu dalaman, dia belajar Al-Quran. Berbondong-bondonglah mereka belajar Al-Quran. Ajar apa? Alif, ba, ta, sa, alif fathah, alif kasroh. Belajar dia di sembahyang. Sudah pandai mengaji, sudah pandai sembahyang, enggak belajar lagi ilmu. Lupa sudah. Jadi anak-anak kecil-kecil, murid-murid saya yang sudah percaya macam antum ini, ya, mereka sana ada menyembahan nama dia Kinarahingan. Kinarahingan itu Tuhan juga, tapi mereka percaya pada batu, ya, batu-batu besar, kayu-kayu yang boleh memberikan satu kekuatan. Ini psikologi saja nih kan. Kalau malam saya cari murid-murid yang kecil. Memang saya buat surau sendiri. Kemudian anak-anak yang sudah pandai mengaji tinggal dengan saya. Jadi malam saya bawa jalan. Di mana tempat-tempat yang dianggap angker itu, saya duduk di situ. Wah. Saya duduk saja di situ. Udah ini 3 orang saya bawa. Kemudian kayu pokok yang pohon yang bilang besar itu dianggap angker itu. Saya pun berdiri di situ, pukul-pukul pokok itu. Nah, dulu tidak ada surat kabar, ya. Jadi besoknya itu anak-anak kan cerita, itu surat kabar saya. Cerita pada ibu bapak mereka, Ustaz itu berani itu. Tengah malam kami bawa jalan, berdiri, tidak apa-apa nih, berdiri tempat ini sembahan. Jadi mulai dari situ orang pun banyak datang. Saya suka kumpul-kumpul mereka, kasih minum, ya. Mereka suka minum tape itu untuk minum mabuk-mabuk, ya. Punya tuak tape daripada beras mereka buat abu. Jadi kita mesti tes. Kita mau jagonya kan, kita cari yang paling jago di kampung itu siapa. Mereka datanglah pemuda-pemuda yang jago. Saya cari yang paling jago. Nah, sini. Mereka yang ada tes kepala pun boleh, tes tangan pun boleh, tes kaki pun boleh. Siapa kuat? Dan saya cari yang paling jago itu tes kepala. Saya pegang kepala dia. Saya kira 3 kau pun antuk, kita macam kambing itu, Pak. Gitu kan? Adu kepala. Tapi kita mesti pintar, paham gak? Mesti pintar. Saya adu pakai ini, saya hentam dia di sini. Wah, iya kan Pak? Kepala saya kan biasa main bola, main takraw, biasa.
Dia kan di sini, saya pening dia. Oh, pening. Jadi saya tanya, mau lagi? Pulang. Oh, cukup. Mereka go, cukup, ampun, minta maaf ya. Ya kalau saya kerja lagi kan sebelah lagi tambah pening lagi. Saya tanya lagi, aku maukah? Tidak. Kau maukah? Tidak. Maukah? Maukah? Tidak. Jadi semua kalah sudah. Dan itu adalah taktik saja. Bagaimana mengalahkan orang yang kuat tetapi bodoh. Nah, ya kan? Kita semua boleh buat dengan matlamat kebaikan, menegakkan kebenaran. Insya Allah kita menuju ke wawasan bangun Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun walaupun. Jadi beliau ini di Malaysia enggak tahu 30 tahun mau 50 tahun, tapi beliau ini presiden berkisah itu perhimpunan keluarga Indonesia di Sabah dan Sarawak. Jadi tidak jelas ini orang Malaysia apa orang Indonesia. Nah, tapi kelihatannya tidak ada masalah karena orang Indonesia konjennya di konjen itu apa itu? Konsulat Jenderal juga semuanya membutuhkan dia, Malaysianya juga tidak tuduh-tuduh macam-macam karena membutuhkan dia. Kalau ada dia kan beres masalah, mau Batak, karena mau orang Batak, mau orang mana. Saya ketemu sama semua anak buah dia yang pengusaha-pengusaha, orang gede-gede, orang jago-jago, badannya juga gede-gede. Saya pikir bagaimana kok bisa mimpin orang besar-besar? Saya bilang, ini dia tipu-tipu aja. Israel. Subhanallah. Padahal 1 G ya. Kayaknya 1 B kayak aku ya. Yes. Oke teman-teman sekalian, saya Mustahsib, silakan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhtasib, Pak. Mau tanya, Pak. Bapak sudah mempraktekkan sami'na wa ta'na. Taatnya sangat kuat, yakinnya sangat kuat, beraninya sangat kuat. Ya, saya malu, Pak, belum bisa mengamalkan itu. Karena banyak kacau pikiran. Halo. Gini, Pak. Kan Indonesia sudah dalam pembukaan itu ya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa ya, dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan yang bebas, maka dengan ini kami menyatakan kemerdekaannya. Kita itu kan namanya apa? Yakin bahwa kemerdekaan itu adalah atas berkat rahmat Allah. Tapi sekarang ya, termasuk saya, generasi sekarang ini seperti kurang yakin. Sepertinya kalau ingin sukses, ingin tuflihun itu bukan karena sabar, bukan karena menguatkan sabar, bukan karena menjaga kewaspadaan untuk jaga perbatasan dan bertakwa, tapi untuk sukses itu harus hutang dulu, harus hutang Bank Dunia, harus ikut aturan Bank Dunia itu. Seperti itu, jadi nggak punya kedaulatan itu. Ya, termasuk saya juga. Saya dapat pelajaran tadi bagaimana Pak Ismail melamar ibu, punya kedaulatan, walau hitam, walau apa, tapi berani, masya Allah, itu saya hebat, salut. Bagi yang jomblo-jomblo ini belajar bagi ini pengamalan Pak Ismail ini. Percaya diri, yakin, insya Allah dapat sukses, dapat jodoh, amin itu. Nah, itu dalam melamar, dalam berdakwah, dalam itu yakinnya kuat sekali. Bagaimana Indonesia Nusantara ini bisa seperti keyakinan Pak Ismail ini dalam
mau menjaga jati dirinya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hebat sekali pertanyaannya. Saya ingatkan pada tuan-tuan sekalian, yang masih muda lah, yang tua tidak. Kawin itu pakai cinta, tidak perlu pakai duit. Ya, saya cinta dia, dia cinta saya. Kita sepakat kawin. Memang orang tua akan setuju juga. Jadi yang bujang ini jangan lama-lama, untuk melahirkan generasi yang kazarin akhraja syatun fa'azaru fastaghlaz fastawa ala suqi. Kita jadi Allah punya rahasia. Jangan mengeluh. Allah punya rahasia. Kalaulah Indonesia menikmati kemakmuran yang merata, barangkali saya tidak mau merantau. Saya tidak mau merantau berhijrah ke Tambunan. Rahasia Allah. Karena kepepet, karena ketidakpuasan, saya merantau. Di sana rupanya kita ini adalah benih-benih yang murni, yang hebat. Saya berangkat ke Hong Kong. Yang membangun Hong Kong Islam itu adalah TKI. Di Malaysia kita lihat makmur, membangun Malaysia itu adalah orang-orang Indonesia, TKI. Jadi itu adalah semua rahasia Allah. Dengan kesulitan itu maka kita bertebar di muka bumi ini. Tapi jangan matlamat di ilahi kalimatillah. Ikhlaskan saja. Ikhlaskan saja, tapi berusaha untuk mengangkat pimpinan yang taat kepada peraturan Allah. Kita punya kewajiban dan sampaikan pada siapapun juga, kita punya kewajiban untuk menentukan masa depan negara kita. Bagaimana min haitsu la yahtasib. Bagaimana tidak disangka-sangka kau malam ini boleh ketemu dengan saya. Iya. Tidak disangka-sangka malam ini ditakdirkan Allah kita boleh ketemu. Banyak pintu-pintu rahasia Allah bagi pada saya ceritakan kepada tuan-tuan. Semuanya tidak ada musuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Buatlah. Terima kasih. Potongan teman sekalian. Oke. Tidak fair kalau saya tidak memohon kepada ibu kalau ada sesuatu yang mau dikemukakan untuk pelajaran adik-adik, anak-anak semua bu. Kalau ada bu, monggo gimana ceritanya dulu. Kok gelem lho bu? Boten bu. Boten. Nggih. Tapi ini dahsyat ini dua orang ini ya. Cakap bahasa Jawa. Jadi kamu sudah paham. Jadi dia tidak mau ngomong karena dia orang Jawa. Jadi tidak perlu ngomong. Orang Jawa itu begitu. Dia diam tapi bekerja. Hebat. Pak Muzayyin, tafadhal. Kalimat al-akhirah. Kalau kita melihat apa yang diceritakan oleh Pak Main
betapa hebatnya yang terjadi pada dirinya untuk menaklukkan segala sesuatu yang dimauinya. Itu sebenarnya termasuk Cak Nun yang sekolah di Gontor aja hanya kelas 2. Begitu hebat, kita semuanya bisa menyaksikan. Itu karena semata-mata kita menerima tempaan di pondok itu yang luar biasa. Kalau tadi sampai mencuri makanan apa itu, karena betul kita itu termasuk saya itu tidak punya apa-apa, tidak seperti yang punya almari tinggi-tinggi tadi. Ini sampai di Malang pun itu kondisinya tuh memprihatinkan. Bayangkan Malang dengan Flores itu sekian jauhnya. Kita menanti kiriman itu tidak mesti 1 bulan, 6 bulan sekali. Itu pun apa yang diterima, kenari jagung titi. Kiriman jagung titi itu yang kita makan. Nah, saya sebenarnya juga dekat, kalau saya dari Tulungagung aslinya. Tapi ya serupa saja. Intinya bahwa kita ini betul-betul berjuang dengan penuh keprihatinan dan kesungguhan. Itulah saya kira intinya mengapa kita tuh bisa tangguh di kemudian hari. Dan keikhlasan yang kita miliki dengan keadaan yang segitu hebatnya, maka kemudian melahirkan semangat yang luar biasa yang kemudian menelurkan karya-karya yang hebat seperti Cak Nun apa itu. Ini sombong nih, kalau ke Malang tuh mesti ke rumah saya. Ya, sombong. Karena saya kan tidak seperti Cak Nun, tidak seperti ini yang hebat. Saya orang biasa aja, tidak punya karya. Selalu diolok-olok, tapi saya balik, Ilmail, kamu bisa seperti ini tuh jangan lupa yang memasukkan daftar induk itu saya. Kalau saja itu surat keterangan tidak saya terima, kemudian saya woro-woro, kemudian ditolak, ini tidak bakalan jadi kiai seperti ini. Jadi saya lebih unggul dari ini kemudian. Terima kasih. Oke, jadi teman-teman sekalian, sangat tidak cukup waktu sebenarnya. Jadi gini, saya di Gontor itu 2,5 tahun kurang sedikit diusir. Saya selama di Gontor tidak pernah beli sabun. Karena beribu-ribu santri pakai sabun dan masih tersisa segini sudah dibuang. Sehingga pekerjaan saya adalah mengumpulkan buangan-buangan sabun itu. Sekali mengumpulkan itu bisa berlaku 6 bulan karena sangat banyak. Saya tidak pernah beli odol karena setiap orang memakai odol itu yang ditekan lehernya, seharusnya kan buntutnya untuk mendorong ke depan. Jadi selalu tersisa di bagian belakang itu sisa-sisa odol, sehingga saya urut, nanti saya kumpulin jadi satu. Sekali operasi saya bisa 6 bulan dapat. Saya tidak pernah ya sedap. Sedap. Habis ini beliau ya, silakan maju di sini Bapak ya. Dan seterusnya, saya tidak pernah ganti baju selama di Gontor. Jadi tetap Gembon langsung monggo. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk beliau. Jadi tolong perhatikan cara beliau mengemukakan, dan semua urut-urutan dari nilai yang beliau urutkan itu unggul. Jadi ini manusia yang lahir dari sebuah peradaban yang bulat. Beda dengan orang-orang modern yang ngomongnya sak seretan, rong seretan, penggalan. Beliau tadi bulat semuanya. Begitulah manusia, begitulah seharusnya peradaban. Bahwa itu tidak begitu cocok sama Anda yang pinter secara sekolahan, itu yang salah Anda, karena Anda tidak punya keluasan. Kalau beliau tadi itu peradabannya, etikanya, adabnya, ilmunya, pengetahuannya dengan ungkapan yang sederhana itu sangat utuh. Saya ingin mengingatkan satu hal. Jadi saya kemarin sama Mas Toto berbicara dengan seorang yang saya belum akan sebut namanya. Kehancuran Indonesia itu antara lain dimulai setelah ada tanam paksa. Ini salah satu dimensi kehancurannya ya. Setelah tanam paksa ada politik etis. Setelah politik etis itu kemudian kita mulai diajari bahasa Belanda. Sebenarnya dari satu sudut kesalahan Ki Hajar Dewantoro menurut beliau ini adalah karena ketika beliau menjadi Menteri Pendidikan, dia menghentikan pelajaran bahasa Belanda. Kerugiannya adalah semua yang menjajah kita itu pakai bahasa Belanda pada waktu itu, sehingga kalau Anda tidak belajar bahasa Belanda, Anda tidak tahu apa saja yang mereka rampok. Maka disarankan untuk belajar bahasa Belanda. Iki dicolong barangmu, sing nyolong ki ngomong corolonto sing ora paham, dan itu terjadi secara internasional dan nasional di Indonesia. Maka kesalahan kita adalah kita menjadi tidak tahu apa yang dicuri karena kita tidak mengerti bahasa Belanda. Padahal sebelumnya orang Belanda justru menyuruh kita belajar bahasa Belanda, mulai ada sekolah pasca politik etis itu. Tetapi juga kita harus waspada terhadap kelemahan-kelemahan di sisi lain. Begitu kita belajar bahasa Belanda, kita mulai tidak mengerti Bapak ini, kebulatan peradaban. Jadi ilmu sama etika itu gak bisa dipisah. Ilmu sama Allah gak bisa dipisah. Manunggaling kawula Gusti itu sebenarnya berisi menyatunya dan kohesifnya segala macam unsur dalam kehidupan. Dan itu lahirlah bahasa Jawa dari kesadaran yang bulat itu. Contohnya sedikit ini sebelum Pak Ismail mendoakan untuk istri beliau dan anak cucu beliau ya. Contohnya begini teman-teman sekalian. Orang modern selalu menuduh bahwa bahasa Jawa itu hierarkis vertikal karena ada kromo inggil, kromo madya, dan kromo ngoko, gitu ya. Itu mereka berpikir itu
vertikal dan feodal. Beliau menjelaskan, orang ini seorang sahabat yang belum akan saya sebut namanya karena beliau juga belum mau untuk tampil. Orang Jawa itu melihat alam, melihat dirinya, dan manggraito atau mendeterminasi apa saja itu dengan rasa. Itu bedanya dengan dunia barat. Rasa itu artinya gini, kalau Anda ngomong sama ibu Anda, itu caranya ngomong berdasarkan rasa Anda kepada ibu Anda. Jadi Anda tidak mungkin ngomong karo ibu dipadaki ngomong karo koncomu oplosan. Ya toh? Ya toh? Koncomu gaple ngomongi ngono kae nek karo ibumu ora mungkin kowe ngomong ngono. Itu bukan feodal, itu ketepatan rasa, betul enggak? Dan itu tidak ada dalam pelajaran di peradaban-peradaban lain. Anda tahu di film-film barat bapaknya dipanggil ngoko, ngobrol sama bapaknya sikile munggah, gitu. Sikile munggah nganti kadang ndhuwure sirai bapake sak piturute. Jadi bahasa Jawa itu lahir dari bahwa setiap orang itu merasakan, dan perasaan itu kan terhalus dari ilmu. Ya, dia merasakan kepantasannya bagaimana, cocoknya gimana, enaknya gimana. Maka lahirlah kromo-kromo tadi itu. Nah, begitu Anda belajar bahasa Belanda, begitu Anda belajar bahasa Inggris, Anda kehilangan aksara, Anda hanya tahu huruf dengan struktur yang juga sangat eksploitatif. Beda aksara Jawa sama huruf Barat. Jadi kalau ABCD huruf, tapi kalau Hono Coroko itu aksara. Makanya tolong yang kira-kira wilayah jurusan dan fakultasnya di sini, tolong Anda pelajari lagi dan bikin skripsi tentang itu atau bikin buku tentang itu. Beda aksara sama huruf. Nah, yang lebih parah lagi, begitu kita belajar belajar huruf Barat, di dalam grammar Barat itu hanya ada 3 faktor, yaitu subjek, objek, predikat. Meskipun ada 16 kemungkinan, ya, tensesnya. Dalam bahasa Jawa tidak ada. Dalam bahasa Jawa semua subjek. Jadi alam itu bukan objek kita. Agama bukan objek kita, bukan predikat kita. Semua itu subjek. Makanya orang Jawa bahkan gamelan saja disebut sebagai makhluk hidup, sehingga disebut Kiai Kanjeng. Keris Kiai Setan Kober. Pohon saja disebut Kiai. Kerbau saja disebut Kiai. Karena mereka sangat meletakkan setiap hal di dalam kehidupan ini sebagai subjek. Sementara disiplin subjek-objek predikat adalah disiplin eksploitasi. Makanya ketika kita dipimpin oleh peradaban Barat, kita eksploitasi semuanya. Tambang kita eksploitasi, betul enggak? Namanya pun eksploitasi. Eksploitasi apa di industri sebelah sana kan semua eksploitasi. Tapi begitu eksploitasi dipakai di bidang industri, kita tidak punya kesadaran tentang betapa buruknya kelakuan yang namanya eksploitasi. Betul enggak? Kita maafkan kata eksploitasi itu, padahal kalau kita ngomong politik, eksploitasi itu sangat buruk. Tapi begitu masuk industri, eksploitasi menjadi halal, seolah-olah. Nah, jadi kita sekarang adalah manusia subjek, objek, predikat. Anda selalu melihat dirimu sebagai subjek dan melihat orang lain sebagai objek. Betul enggak? Begitu cara guru, subjek, muridnya adalah objek. Dan gitu. Ustadz subjek, santrinya adalah objek. Betul enggak? Partai subjek, konstituennya adalah objek. Predikatnya adalah jabatan, itu predikat. Alat untuk mencapai sesuatu. Nah, teman-teman sekalian, beliau tadi mengingatkan kepada kita harus belajar. Kalau Anda tidak mau menuruti seperti beliau, tidak masalah, monggo, keputusanmu. Tapi Anda harus tahu bahwa beliau ini, Anda ngomong dadak ngalung ngapura. Kenapa dia mengkonfirmasi leres napa mboten leres? Orang modern kan tidak peduli benar apa salah. Ngomong aja, dilujur aja, kan begitu. Mana yang lebih beradab? Kita semua apa beliau? Beliau yang lebih beradab. Bahkan beliau berani tidak pakai mikrofon, kan? Padahal di dunia modern alat yang nomor 1 adalah mikrofon. Ini predikat nomor 1 untuk mengobjekkan rakyat. Maka dia punya media massa dan media sosial dengan mikrofon ini. Itu ya teman-teman sekalian. Jadi tolong belajar kepada seperti ini. Dulu Marquesot juga sering datang ke kelompok mahasiswa di 40-an dan ngomongnya kayak gini. Bahkan kalau Marquesot itu segila dia.
ngomong, wah porek negara taek lagi, apa negara gitu kan, Marquez ngomongnya. Bingung mahasiswa iki piye ini orang kok nggak intelektual sama sekali gitu kan gayanya mahasiswa. Terus mandek begitu Marquez datang, mandek diskusi. Terus saya tanya, kamu itu kuliah dan menjadi sarjana itu untuk memahami orang kecil atau untuk difahami orang kecil? Orang kecil yang harus paham Anda apa Anda yang harus paham orang kecil? Lah gunanya apa kowe di sekolah ke duit larang-larang terus nuntut wong cilik sing ora sekolah paham karo kowe? Itu kan eksploitatif. Bener enggak? Mestinya semakin pinter kamu, semakin tinggi derajat keilmuanmu, semakin kamu canggih, faham, tajam, waspada, dan jeli terhadap hati dan pikirannya orang kecil. Nah, tadi ketika beliau bicara, saya ingat Marquez. Jadi kita yang harus memahami beliau, karena kita yang harus belajar kepada beliau. Itulah. Naik mustasib beres lah, dia belajar kepada apa saja karena ada kerjaan. Oke ya teman sekalian, alhamdulillah tepuk tangan untuk Bapak saking tempel nggih. Sekarang kita mohon sebelum Mbak Novia satu nomor terakhir, Pak Ismail mendoakan dengan keyakinannya karena Pak Ismail ini dia disiksa oleh bau orang memelihara babi di sekitarnya. Terus Pak Ismail berdoa, ya Allah bikin itu pemelihara babi itu gatal semua badannya. Amin ya rabbal alamin, gatal semua badan. Akhirnya mereka berobat kemana tidak bisa, akhirnya sambat ke dia, Pak Ismail ini kita gatal ini, tidak bisa sembuh ini Pak Ismail. Oh bisa, oke. Coba aku tengok rumah kau. Terus dia datang ke rumahnya. Nah terus dia tuding itu kandang babi. Nah di sini tempat jin. Ini jin, ini masyarakat jin di sini. Dia tidak suka bau-bau busuk, dia suka yang harum-harum, suka yang hebat, yang tertata. Jadi selama ini masih kayak begini situasinya, jin-jin itu marah dan kau dibikin sakit gatal. Dia tidak bilang jual itu babimu, enggak. Dia bilang ini jinnya enggak mau ini kalau buahnya kayak gitu. Akhirnya tiba-tiba orang itu mikirnya akhirnya babinya dijual semua. Padahal enggak ada jinnya. Dia memang main-main gitu kan. Enggak ada jinnya, itulah taktik yang gitu kan, ya. Padahal kalau soal baunya sebenarnya ya lebih ya sama-sama lah. Ya. Jadi kalau saya tidak beli sabun, tidak beli odol, itu ternyata belum prestasi. Kalau dia tidak perlu beli sabun, tidak pernah mandi. Tidak perlu ngumpulin odol sikat gigi mbok kapan. Aku ya tahu ndelok dhewe ora cetok, kamare ya ora ono, mejane ya ora ono, ya to kloso ya ora duwe. Nek saya masih lumayan lah, agak terdidik lah dikit. Oke. Ini bagus, ini satu. Saya ada satu pengalaman bagaimana supaya jiran saya, tetangga saya berhenti pelihara babi. Karena saya setiap sholat itu bau daripada babi itu, kandang babi itu, tai babi itu pergi ke rumah saya. Kan saya susah hati, tapi saya tak pernah doa untuk dia sakit, enggak. Hanya jadi pikiran saya, ya ini macam-macam. Ya Allah, gimana supaya saya ini sembahyang ini tenanglah, yang bau-bau. Satu ketika ibu itu datang, dia bukan Islam ini, tapi dia depan pintu suara, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanallah. Dia bawa air, satu botol. Badan dia gatal semua. Gatal, sini semua pun gatal habis. Ustaz, saya minta tolong Ustaz. Apa anti? Badan saya ini gatal semua, sini semua, buka langsung semua. Ya. Ya. Kenapa? Saya sudah pergi hospital, tapi sekejap saja sembuh, kemudian balik lagi. Saya pergi bomo itu dukun-dukun kampung, pun tidak sembuh-sembuh. Ustaz, saya minta tolonglah bagaimana supaya saya boleh sembuh.
Ya. Kita jangan bilang tidak. Ya. Tapi kan bingung saya, apa yang saya boleh buat? Iya kan? Ya atasi bagaimana? Bingung saya. Jadi dia pulang. Dia pulang tapi saya penasaran. Karena saya tidak tahu apa yang saya mau buat ini. Tapi karena orang itu percaya pada saya. Ya Allah. Jadi saya naik lepas sembahyang asar, saya duduk di depan beranda itu. Apa yang saya mau buat ini? Kalau saya doakan air ini pun tidak boleh, karena kalau tidak sembuh, memang mereka nggak percaya itu agama Islam. Datang ilham. Iya. Karena dia sudah pergi hospital, boleh sembuh. Kemudian sakit balik. Oh, memang ini kuman. Ya kan? Memang ini kuman lah. Masya hati saya pun senang. Ini karena kuman babi ini. Jadi, alhamdulillah. Saya sudah dapat kunci ilmunya itu. Saya dapat kuman ini. Jadi saya buat air dalam teko. Ada besar banyak sedikit. Tahu lah, kita baca doa sedikit Al-Fatihah kan. Supaya dia ikutlah apa kata saya. Pagi-pagi subuh saya bawa air ke sana. Dia pun datang dengan suaminya, anak-anak dia. Saya siram dulu. Ini gores dulu di rumah dia. Baru saya berdiri satu. Anti, ini yang jahat itu di bawah pokok itu. Pokok itu memang tempat kandang babi. Ini mau dikasih bersih nanti. Kalau selama tidak kasih bersih, nanti memang sakit terus ini, nanti merambat kepada yang lain. Oh ya Kak Ustaz, katanya begitu. Kata kesehatan kan begitu, bukan kata siapa-siapa. Tapi dia tanda tanya, katanya begitu. Barangkali kata bebelian kah, hantu-hantu kah, apa, itu terserah. Terserah penafsiran dia. Tapi saya beritahu katanya begitu. Oh kalau begitu saya mau kasih bersilan Ustaz. Ya kasih bersilan bagus. Alhamdulillah. Ilham datang tadi rupanya benar. Dalam seminggu itu sudah bersih kandang babi. Tempat itu bersih. Sampai sekarang dia pun tidak gatal lagi. Jadi katanya begitu benarlah. Kata apa? Siapa yang berkata? Kata kesehatan. Iya, kau sudah sembuh, tapi kalau pergi ke sana kan datang lagi gatal-gatalnya. Jadi begitulah. Jadi semuanya ini orang datang harap kepada kita. Jangan kita tolak. Macam bapak, siapa nama bapak tadi? Sinten namanya pun. Wah. Oh, Sutrisno. Bagus itu. Surodiro Sutrisno. Sutrisno. Oke. Kita semua berdoa. Untuk kita semua. Dan khusus pada Pak Sutrisno dan keluarganya. Kita semua. Istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim. Untuk bersihkan jiwa kita. Astaghfirullahaladzim. 7 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 7 kali juga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baca Al-Fatihah sampai di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita diam dan saya yang doa. Al-Fatihah. Ya mufarriju farrij. Ya mufarriju farrij. Ya mufarriju farrij. Farrij annana hamana wa ghamana wa abdal makana farhana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, sekali lagi tepuk tangan cinta dan kerinduan kepada Pak Ismail supaya beliau bisa minum-minum, istirahat di sana bersama ibu dan merayakan honeymoon yang kesekian. Mbak Fia akan mengakhiri dengan sebuah nomor Manusia. Manusia ini ciptaan P. Ramlee, itu buyut Anda zaman dahulu kala. P. Ramlee ini seorang komponis dari Malaysia apa Singapura? Malaysia ya, dari P. Ramlee. Manusia tapi dengan aransemen Kiai Kanjeng. Tepuk tangan untuk Kiai Kanjeng. Manusia semuanya tiada lepas siksa, suka dan duka silih berganti, sudah takdirnya yang maha suci. Tetapi manusia seharusnya berusaha bahagia takkan datang sendiri jika manusia tidak cari. Sekarang sudah aman. Tiada ketakutan, masanya sudah tiba, tersisih dari noda, luput dari perangkap durjana, lepas bebas dari sangkar bahaya. Sekarang sudah aman. Hidup tiada ketakutan, masanya sudah tiba, tersisih dari noda, luput dari perangkap durjana, lepas bebas dari sangkar bahaya, lepas bebas dari sangkar bahaya, lepas bebas dari sangkar bahaya.
masuk ke dalam keabadian. Kenapa keabadian? Karena dia sejati. Bagaimana kok sejati? Karena kita murni, karena kita asli, kita original, kita otentik, apa adanya. Sebagaimana Pak Ismail, ya gitu itu dia. Yang penting dia istiqomah benar-benar dan dia mencapai. Innallaha balighu amri. Allah membuat cita-cita beliau tercapai. Tapi kalau Anda datang ke Tambunan, Anda tidak bisa berpikir bahwa Anda akan hidup di sana. Beliau hidup tempat jauh di pegunungan seperti itu, Masya Allah. Internet tangan sampai itu. Saya kisah. Dan mohon izin bahwa ini Israel ini kalau komunikasi sama Pak Ismail, ternyata yang menerima Israel karena dia tahu WhatsApp, tahu BBM. Nah beliau ini handphone itu tahunya ya sing cilik ngono kae, terus iso niki nek ditelepon rong karwan iso. Nah, jadi saya kira Pak Ismail ini satu level sama Pak Novi Budianto ya. Tepuk tangan untuk beliau, Mbak Novia. Ibu, saya persilakan untuk istirahat. Untuk Pak Muzayyin, monggo akan terus di sini, monggo akan istirahat di sana. Pak Ismail juga begitu, kalau ingin menikmati, kita nikmati terus, kita santai-santai karena sehabisnya akan dipimpin oleh Leto. Kalau mau di sana makan masih ada nasi liwet 200 bungkus dikirim oleh tokoh Maya di Solo, Pak Dipur. Silakan, kalau enggak di sini juga mau nasi liwet kirim ke sini juga bisa. Di sini tidak ada peraturan. Oke. Salam. Pak sampai maju ya. Ya. Tolong difoto teman-teman sekalian. Ya. Israel.